wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mengikuti jurnal dengan judul Appropriate Total Cholesterol Cut-off for Detection of Abnormal LDL Cholesterol and Non-HDL Cholesterol among Cardiovascular Risk Population yang ditulis oleh Nama Kawan Surbawat dan kawan-kawan. Anggota kami terdiri dari Karisma dan NIM akhir 032, saya sendiri dan Betul Mirza dengan NIM akhir 038, Ahmad Gilan dengan NIM akhir 041, Mula Wirda dengan NIM akhir 048, Sulistiawati dengan NIM akhir 065, dan Nur Afia dengan NIM akhir 075. Berikut beberapa topik pembahasan yang akan kami lakukan, yaitu ada pendahuluan, metode, hasil, dan pembahasan kesimpulan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ahmad. Ini adalah pendahuluan. Yang pertama yaitu perkembangan penyakit kardiovaskular berhubungan dengan kadar kolesterol abnormal yang terdiri dari tingginya kadar kolesterol total serum, kemudian tingginya kadar kolesterol LDL dan rendah kadar kolesterol HDL. Dengan mendeteksi secara dini dimulai dari remaja pada golongan lipid dapat meminimalkan resiko dan konsekuensi negatif kardiovaskular. Kolesterol total serum merupakan tes screening yang lebih hemat biaya, terutama karena tes dimulai pada usia muda dan diulangi selama masa dewasa pada diagnosis penyakit ginjal. LDL digunakan sebagai penanda untuk diagnosis dan pengendalian kolesterol, sedangkan kolesterol non-HDL bisa menjadi penanda yang baik untuk pengelolaan dislipidemia. Next, kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk metode penelitian sendiri, yaitu penelitian ini digunakan yaitu penelitian retrospektif. Pasien melakukan pemeriksaan fisik dan laboratorium dan sudah diketahui kalau memiliki riwayat penyakit kardiovaskular. Kemudian lalu dilakukan screening yang bertujuan sebagai melihat hasil kolesterol HDL dan LDL. Kemudian melakukan analisis distratifikasi yang bertujuan sebagai sensitivitas dan spesifisitas dari LDL-C abnormal dan kadar non-HDL-C yang sudah dihitung. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk bagian hasil pada tabel 1 yaitu karakteristik dari sampel dengan total pasien sebanyak 1.754 dengan jumlah pasien perempuan 1.557 dan pasien laki-laki sebanyak 197. Untuk rata-rata umur dalam tahun berjumlah 35,3 tahun dan rata-rata indeks massa tubuh dalam kilogram per meter kuadrat dengan jumlah 22,3 kilogram per meter kuadrat dan rata-rata lingkar pinggang dalam sentimeter dengan jumlah 71,9 sentimeter. Rata-rata glukosa berjumlah 7,1 miligram per desiliter. Rata-rata sistolik dan rata-rata sistolik berjumlah 109,7 mmHg dan rata-rata diastolik berjumlah 69,5 mmHg. Tabel yang kedua berupa profil lipid peserta. Berikut tabelnya dan next. Dan untuk tabel yang ketiga berupa total titik potong total kolesterol untuk mendeteksi LDL-C abnormal. Untuk titik potong total kolesterol dengan rentang konvensional antara 200 hingga 240 dengan yang memiliki sifat diagnostik yang berbeda-beda sehingga beresiko untuk mengidentifikasi peserta dengan LDL-C 130 mg per desiliter. Untuk titik potong total kolesterol 200 itu mengindikasikan jumlah 83,3% peserta dengan sensitivitas sebanyak 84,5% dan spesifitasnya 82,4%. Dengan menggunakan total kolesterol 240 sebagai batas poinnya, itu hanya mengklasifikasikan 69% dan dengan sensitivitas 22,2% dan spesifitas 99,4%. Untuk mengidentifikasi
LDL-C 160 dengan titik potong 200 hanya mengklasifikasikan 67,5% dengan sensitivitas yang tinggi sebanyak 98,4%, namun spesifitasnya rendah sebanyak 62,4%. Untuk titik potong total kolesterol 240 diklasifikasikan sebanyak 91,7% dengan sensitivitas 64,4% dan spesifitasnya 96,1%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Berikut adalah tabel 4 yang membahas mengenai tentang titik potong kolesterol total untuk deteksi tingkat non-HDL-C yang abnormal. Mirip dengan deteksi LDL-C yang abnormal. Jadi untuk non-HDL, jadi bagi dua ada non-HDL 160 sama non-HDL 190. Kalau untuk di sini ada TC cutoff point yang 200 dan sensitivitas 100 dengan klasifikasi yang tepat itu ada 78, sehingga didapatkan rasio positif ada 3,45. Lalu untuk rasio TC cutoff 210 ada sensitivitas 96,7 dengan spesifisitas 85,6, sehingga didapatkan klasifikasi tepat yaitu 88,4 dan positif 6,8. Lalu untuk non-HDL 190 di sini kita lihat ada TC cutoff 240 yang berarti sensitivitas didapatkan 97,2 dengan spesifisitas 95,2 dengan hasil yang tepat yaitu 9,3 dengan positif 20,1. Sebenarnya akan dibahas oleh teman-teman. Tabel yang sebelah kiri untuk screening dan sebelah kanan untuk penyakit resiko. Jika tujuannya untuk screening adalah untuk memberikan indikasi gaya hidup dini, sebuah total kolesterol dengan potongan titik 210 mungkin cocok karena memberikan sensitivitas dan spesifitas yang relatif lebih tinggi untuk LDL kolesterol dengan 130 dan non-HDL kolesterol dengan tinggi 160. Jika tujuannya untuk menyaring resiko yang relatif rendah, kelompok ini untuk mengidentifikasi mereka yang memiliki kebutuhan lebih besar dan intervensi dan pengobatan dengan titik total kolesterol sebesar 230 dan memberikan sensitivitas dan spesifitas, sehingga pada batas total kolesterol sebesar 200 sampai 210 mg/dl sudah sesuai untuk intervensi dan sedangkan titik total kolesterol 230 untuk mengidentifikasi mereka yang beresiko tinggi dikarenakan kadar total kolesterol tidak mencukupkan dari resiko kardiovaskular dan akibat dislipidemia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Ini adalah kesimpulan. Banyak pedoman yang sudah merekomendasikan pemeriksaan dini dislipidemia bagi dewasa usia yang muda. Populasi ini kemungkinan memiliki risiko kardiovaskular yang lebih rendah dan mungkin dapat diperiksa lebih lanjut atau ulang. Screening kolesterol total merupakan pemeriksaan yang hemat sumber daya, cakupan dan akses terbatas. Titik terbatas kolesterol total sebesar 210 mungkin cocok untuk penyelidikan identifikasi lebih lanjut. Namun jika tujuan utama screening pada kelompok berisiko rendah adalah untuk mengidentifikasi kelompok yang memerlukan inventaris dan pengobatan lebih lanjut, titik batas kolesterol total 250 akan lebih cocok dan tepat. Sekian presentasi dari kami.